Welcome to Black Crayon. Halo Cravies, bertemu lagi dengan kami, Crayon Club. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita yang dibuat oleh Brown dengan judul Masak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Hai, aku Brown dan aku akan bercerita mengenai pengalamanku saat pertama kali ngekos. Pertama kali aku ngekos yaitu sewaktu aku masih duduk di bangku SMA. Yap, mulai kelas 1 SMA aku udah ngekos. Ya wajar lah, soalnya jarak antara sekolah dan rumahku cukup jauh. Belum lagi pulangnya sering kali sore hari. By the way, rumahku berada di pinggiran dan sudah berbatasan dengan kota lain. Sedangkan sekolahku berada di tengah kota. Pastinya orang tuaku khawatir kalau setiap hari aku harus berangkat dan pulang naik motor melewati jalan raya yang cukup ramai. Oke, back to the story. Karena ini pertama kalinya aku ngekos, berarti ini juga pertama kalinya aku tidur tidak ditemani ibuku. Ya, maklum aku ini anak kesayangan mami. Aku ngekos satu kamar dengan teman lamaku di SMP, ya meski sebenarnya kami tidak begitu akrab. Bagiku ini bukan suatu masalah, yang penting aku ada teman tidur karena aku belum cukup berani untuk tidur sendiri. Hari demi hari berlalu, karena baru pertama kali ngekos, aku susah sekali untuk tidur. Aku selalu tidur lebih dari jam 11 malam. Dan seperti biasa, sebelum tidur aku harus ke kamar mandi. Entah untuk buang air, sikat gigi, atau mencuci muka. Oh iya, aku ngekos satu rumah dengan pemiliknya. Mereka selalu tidur jam 10 atau kurang dari itu. Dan biasanya mereka mematikan lampu rumah ketika hendak tidur. Jadi ketika aku keluar kamar, aku harus menyalakan lampu satu persatu. Kala itu aku ke kamar mandi sekitar pukul 11 malam. Posisi kamar mandi berada di samping ruang tengah dan tersekat tembok. Nah, dari sinilah aku berpikir harus menjadi seorang yang pemberani karena ya tidak ada lagi yang dapat mengantarkanku ke kamar mandi. Gengsi lah kalau harus minta tolong ke teman sekamarku hanya untuk mengantarkan aku buang air. Sebenarnya agak merinding juga harus keluar kamar dalam keadaan gelap sementara semua orang yang ada di rumah sudah tidur. Selama ini tidak ada hal yang mencurigakan di kos, sampai akhirnya hari itu datang. Seperti biasa, aku ke kamar mandi malam itu. Namun saat itu ada yang berbeda. Aku mendengar suara orang menggoreng sesuatu di dapur. Kebetulan, kamar mandi dan dapur hanya tersekat oleh tembok. Aku bertanya dalam hati, untuk apa jam segini Bu Kos masak? Setelah itu, aku kembali ke kamar dan melihat kamar ibu kos yang pintunya masih tertutup dengan lampu yang tetap mati. Ibu kos biasanya mematikan lampu kalau tidur. Lalu saat itu aku lihat ke arah dapur. Kondisi dapur juga masih tertutup. Lampu dapur juga tidak menyala. Merindinglah aku kala itu dan buru-buru masuk ke kamar tanpa mematikan lampu lagi. Malam itu aku masih bertanya-tanya, siapa yang memasak di dapur tengah malam seperti ini? Ibu kos, Pak kos, atau teman kos? Tapi kan semuanya sudah tidur. Tidak mungkin juga orang memasak dengan kondisi gelap. Aku berusaha menenangkan pikiranku yang ya mungkin terlalu berlebihan. Keesokan harinya terulang lagi hal yang sama. Selalu ada suara aktivitas di dapur diiringi dengan bau singkong bakar yang kuat. Akhirnya dengan rasa penasaranku, aku tanya kepada pemilik kos, siapa yang setiap malam memasak di dapur? Dan pemilik kos menjawab, tidak tahu.
Mungkin dia ingin berkenalan denganku, tapi dia siapa?